Polisi Budi Mulyono, SIK MH, segenap Kepala BNN Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ada juga pemateri yang saya hormati CEO PT Bersama Mecah Puncak, ini TBK ini apa ini yang terkenal dengan ayam nelongso, ini jaringannya di Jawa Timur luar biasa. Bapak Nanang Suherman. Kemudian yang saya hormati juga mudir atau direktur bidang keuangan pesantren Tebereng, Insinyur Abdul Ghaffar. Kemudian mudir bidang sarana prasarana Gus Risa Yusuf. Mudir bidang pembinaan pondok Baca Haji Lukman. Mudir bidang pembinaan cabang Bapak Agus Mogeni. Segenap hadirin hadirat dan juga hadir bersama kami, bersama kita Kapolres Jombang. Ini enggak boleh ketinggalan ini Pak AKBP Ardi Kurniawan SIK, para santri, putra putri, pengurus pondok, ketua-ketua lembaga di pondok, ada Habib Yusuf, ini selalu aktif, ini ada merupakan salah satu alumni Tebereng yang aktif. Ini alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di Pondok Pesantren Tebereng dalam rangka seminar nasional. Ini sinergi NU dan BNN menanamkan nilai ekonomi produktif dan hidup sehat sejak dini. Dan ini menjadi satu topik, satu masalah yang sedang kita hadapi. Ini modernisasi, ini dampak yang sangat luar biasa. Macam-macam aspek kehidupan ini menjadi pengaruh-pengaruhnya sangat luar biasa terhadap kehidupan manusia. Dan bagi kami sendiri, Pondok Pesantren Tebereng ini sekarang ini ada 6.000 lebih santri, 6.100 sekian santri yang ada di Jombang ini. Dan ini kita tidak boleh meleng, kita harus terus kita membina mereka. Jadi untuk menjadikan tokoh di masa yang akan datang, nah kita butuh satu fokus untuk membimbing, membina anak-anak santri yang ada sekarang ini. Di samping itu kita ada 20 cabang di seluruh Indonesia. Nah saya sendiri kemudian ada tanggung jawab juga sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Nah PWNU Jawa Timur ada 45 cabang, 45 PJNU se-Jawa Timur, lebih banyak daripada jumlah kabupaten yang ada di Jawa Timur. Dan ada 656 pengurus majelis wakil cabang, yaitu setingkat kecamatan. Ada 6.000 sekian pengurus ranting di Jawa Timur. Pengurus ranting itu setingkat kelurahan, anak ranting lagi nggak tahu jumlahnya, kita belum menghitung tapi cukup banyak. Dan itu nyambung semuanya, NU nyambung. Nah barangkali ada program-program BNN yang bisa disinergikan dengan NU Jawa Timur ini sekarang ini dengan lembaga perekonomian ini, nanti ke depan lagi barangkali lebih ditajamkan lagi, karena kita punya jaringan sampai ke tingkat kelurahan, bahkan di bawah kelurahan itu kita ada majelis taklim. Majelis taklim itu merupakan anak-anak ranting yang aktivitasnya memang di bawah monitor daripada PWNU Jawa Timur. Nah, pagi ini kita alhamdulillah kita bisa mengadakan seminar ini. Mudah-mudahan dari situ nanti akan kita bisa mensinergikan pemikiran-pemikiran
di pemikiran yang sama. Kami karena bertanggung jawab secara langsung, oleh karena itu kita sangat-sangat memperhatikan, kita sangat-sangat membutuhkan pendampingan. Pondok pesantren terutama, karena pondok pesantren yang sekarang ada, khususnya di Tebuireng dan lebih umum adalah di bawah naungan NU. Itu ada pondok-pondok yang merupakan pondok salaf, yang kami adalah yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada satu moto, al-mukhafadatu ala qatimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita menjaga yang lama, ajaran-ajaran yang lama itu, yang baik, dan mengambil yang baru, perubahan-perubahan zaman, modernisasi itu, nah itu juga kita ambil. Nah itu kita dimaksudkan agar apapun, modernisasi, perubahan-perubahan zaman, tetapi kita tetap berpegang kepada ajaran-ajaran yang diajarkan para nabi, khususnya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu yang sekarang di Pondok Tebuireng kita tetap menjaga itu, kita tetap in-depth, kita pendalaman terhadap apa yang diajarkan oleh para nabi. Tetapi kita juga kemudian kita mengikuti perkembangan zaman. Nah ini kemudian kita sedang menghadapi pusaran modernisasi yang sangat luar biasa dampaknya. Kadang-kadang kita bingung sampai di persimpangan kita belok kiri, belok kanan, tidak hanya perempatan tapi kadang-kadang cabangnya begitu banyaknya. Nah itu kita harus bisa untuk menentukan jalan mana yang harus kita tempuh. Nah itulah kemudian dasar yang kita pakai adalah al-mukhafadatu ala qatimis sholih. Kita menjaga yang lama, kita menjaga pendidikan atau warisan-warisan ilmu yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tetapi itu tidak mudah. Kadang-kadang belokannya itu hampir sama. Dilihat ini, oh ini yang sini lebih menarik, nggak taunya di situ malah terjerumus kita. Nah oleh karena itu di pondok ini penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama itu sangat ditekankan. Karena dari situlah kita kemudian kita tahu, kalau ketemu perempatan seperti ini, kamu jangan beloknya ke arah yang ini karena ada ini, kemudian segala macamnya kita bisa menentukan, oh inilah yang kita harus ambil. Itu yang sedang kita tekuni di pondok pesantren. Nah, al-mukhafadatu ala qatimis sholih, menjaga yang lama, yang baik. Ini kadang-kadang orang melihat kuno, padahal itu yang benar. Kasus terakhir ada expose. Nah, ini expose sedang ramai. Itu menggambarkan, wah anak-anak ini disuruh jongkok, kemudian kiainya di atas, bahkan ada yang ekstrim lagi, mungkin ini gak perlu juga, ada yang mencium kaki, itu tidak boleh. Kita di Tebuireng mengajarkan tidak akan menjadikan mental anak-anak itu terlalu jatuh. Kita hanya menurunkan ego, karena ego itu kalau sudah turun, aliran ilmu yang diberikan itu akan mudah, akan lancar, bisa diterima. Jadi itu kemudian anak-anak diminta, itu bukan suatu hal yang aneh. Karena memang itu proses yang ada di pondok, proses yang ada sejak zaman dulu, itu bagaimana anak-anak itu menghilangkan egonya, bagaimana anak-anak itu kemudian bertawadhu, menyambung hatinya dengan para ustadz supaya mudah untuk menerima ilmu. Nah ini kadang-kadang terus kemudian
di dalam tampilannya ini anak-anak itu kasihan. Sebetulnya bukan itu masalahnya. Maka oleh karena itu kita di dalam pusaran modernisasi ini juga dalam satu posisi yang butuh betul-betul kita fokus apa yang harus kita lakukan. Nah, acara-acara seperti ini sangat-sangat baik, sangat-sangat membantu menyamakan pandangan, faham apa yang harus kita lakukan. Karena dari BNN sendiri tentunya ada satu konsep-konsep yang harus kita pahami. Nah, dari pondok pesantren juga demikian, kita menyampaikan ini loh yang kita lakukan. Jadi ini tidak akan menjadi salah paham, kita disalahkan karena menjadikan anak-anak itu seperti zaman kolonial. Dan ya memang zaman kolonial itu ya seperti itu, tetapi ada hal-hal yang memang kita harus lakukan supaya kita mudah di dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang harus dipahami, harus dipelajari oleh anak-anak itu. Nah, mudah-mudahan seminar pada pagi hari ini ada pemikiran-pemikiran yang bisa menyatukan, menyamakan pemikiran modernisasi. Karena tentunya kalau BNN yang harus difokuskan adalah dampak dari modernisasi secara langsung, tetapi kalau di pondok pesantren adalah bagaimana kita mempertahankan ajaran-ajaran Rasulullah supaya kita masuki era modern ini kita tidak salah langkah. Mudah-mudahan ini manfaat, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih telah memilih Pondok Tefirang sebagai partner, sebagai tempat untuk mengadakan seminar ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan target tujuan utama dari apa yang kita lakukan terhadap menyiapkan generasi penerus untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 antara pondok pesantren kemudian pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BNN mencapai apa yang kita inginkan, dan kita memasuki era baru modernisasi dengan kita memiliki sumber daya manusia yang unggul nanti di masa yang akan datang. Demikian saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.